Zikir pun harus khusyuk. Sebenarnya bukan hanya sholat dan zikir, amal-amal yang lain, baca Quran juga. Nah pertanyaannya, how, bagaimana? Ya, ada 5 jurus lah kita sederhanakan. Nah yang pertama, sholat yang khusyuk itu mesti dimulai dari niat yang ikhlas. Ya, rukun pertama, kalau kita lihat sholat ada 13 rukunnya, yang pertama itu niat, tanamkan. Bagaimana dalam hati kita tanamkan sebelum sholat? Ya Allah, aku sholat ini untuk mencari ridhomu. Aku sholat ini untuk mencari cintamu. Tanamkan. Nah kalau ini kita tanamkan, mudah-mudahan kalau orang yang selalu ingin dicintai, ingin disayang, mudah-mudahan setelah sholat itu nanti dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Bukan hanya sholat, termasuk juga sedekah. Ya Allah, aku bersedekahnya untuk mencari cintamu. Aku berwudu ini untuk mencari cintamu. Aku berzikir ini untuk mencari cintamu. Semua amal ya Allah aku untuk mencari cintamu. Jadi oleh karena itu apa saja tanamkan sebelum kita beramal. Innamal a'malu binniyat. Nah, makanya mulai sekarang siapkan waktu. Apakah 2 menit atau 1 menit sebelum sholat? Ya Allah, aku ingin sholat ini, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat malam, sholat duha. Ini untuk mencari cintamu ya Allah. Sudah. Sebelumnya, ya, udah masuk, udah terasa nyaman, baru takbir. Allahu, sampai nyaman dulu, sampai masuk dulu, baru. Jangan belum masuk, udah takbir nanti. Jadi kacau, ini ibarat pesawat landingnya itu, nah, runway-nya bagus. Kalau runway-nya bagus, nanti take off-nya pun bagus. Tapi kalau runway-nya nggak bagus, nanti grebek, jatuh lagi, nyungsep. Nah begitu kalau udah niatnya nggak bagus, begitu Allah Akbar langsung blank. Semua yang lupa langsung teringat, yang hilang ketemu. Sampai pepatah mengatakan, kalau Anda kehilangan sesuatu, carilah dalam sholat. Pasti ketemu. Nah, Allahu Akbar nampak semua. Kalau lagi ujian itu, jawabannya dalam sholat nanti ketemunya. Nah, pengalaman nggak? Ya saya juga dulu begitu, tapi mudah-mudahan sekarang tidak lagi ya. Nah jadi demikian, tanamkan, itu paling pertama menentukan. Kalau sudah runway-nya bagus, pesawat itu jalannya bagus, baru take off-nya pun bagus. Maka mulai sekarang tanamkan, ya Allah, aku sholat itu mencari cintamu, agar disayang olehmu. Udah, nanti masuk tuh dia, tek. Nah baru kita bisa lanjutkan seterusnya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, nah latihanlah kita melakukan segala rangkaian sholat itu dengan yang terbaik. Wudu yang terbaik. Nabi mengatakan fa'ahsinil wudu atau fa'asbiril wudu. Terbaik wudu itu. Bukan sekedar wuduan. Kadang-kadang kita wuduan. Ya, sekedar lempar aja air. Ya. Kadang-kadang rambutnya cuma 3 lembar begitu. Ada begitu. Jadi, ya. Ya begitulah. Kadang-kadang kaki gitu juga begitu. Nah, jadi wudu yang sempurna, pakaian yang sempurna. Ya, dalam ayat dikatakan ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai yang terbaik ketika mau kita sholat pakaiannya. Waktu-waktu yang terbaik di awal waktu. Bagi laki-laki di tempat yang terbaik, yaitu di masjid. Bagi wanita di awal waktu. Dari wanita yang sholat di awal waktu itu sama dengan laki-laki sholat di masjid, sama. Bahkan perempuan itu lebih baik memang di rumah. Kalau misalnya ke masjid khawatir ada timbul fitnah, di rumah nggak apa-apa, sambil jaga rumah. Nah, jadi pahalanya itu pahala jaga rumahnya. Jadi 27 lebihnya itu karena jaga rumahnya dan tepat waktunya. Tapi kok di rumah juga lalai-lalai juga yang nggak dapat gitu loh. Jadi kalau perempuan sholat tepat waktu di rumah itu nilai sama dengan laki-laki yang sholat di masjid. Jadi nggak usah ibu-ibu iri, sama asal tepat waktu. Jangan terlambat. Kalau terlambat, karena Nabi mengatakan, ya afdalul a'mali illallah. Jadi yang paling dicintai amal ibadah oleh Allah itu adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat pada tepat waktu. Waktu yang terbaik, tempat yang terbaik, gerakan yang terbaik, gerakan yang tenang. Ucapan bacaan yang terbaik, ucapan yang tenang. Ya, jadi demikian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang ketiga kadang-kadang ini agak sulit nih. Apa? Fokus, konsentrasi istilah kita. Pikiran fokus, tidak melayang, tidak kemana-mana. Ini agak sulit dan perlu latihan. Jadi begitu Allahu Akbar, setiap bacaan itu kita tahu apa yang kita baca. Setiap badan kita bergerak, tahu kita, oh ini gerakannya. Mengangkat tangan, bersedekah, rukuk, tahu kita, fokus. Lawannya, fly to the sky. Terbang kemana-mana. Going everywhere, pergi kemana-mana. Begitu Allahu Akbar, sebenarnya, ya kalau bahasa kampung kami, sepukul-sepukul nggak apa-apa, Allah Maha tahu. Sekali terbang, balik lagi, itu nggak apa-apa. Asal terbang, balik lagi cepat. Terbang dikit, baik. Ini enggak. Misalnya gini, Allahu Akbar, habis ini aku mau ke pasar, cukup sampai di situ. Balik lagi.
Ingat lagi sholat. Ya, habis sholatnya aku mau masak atau mau ke kampus atau mau apa? Cukup sampai di situ. Baik, jangan lama di situ. Mau ke pasar. Habis itu beli ini. Begitu selesai sholat, semua barangan selesai dibelanjain. Nah, ini yang jangan. Jadi fokus. Nah, jadi demikian. Jadi fokus. Nah, ini perlu kita latih. Dan ini sangat bagus bagi kehidupan kita. Orang yang biasa fokus dalam sholat, nanti dalam hidup pun dia bisa fokus. Ketika mencari jodoh dia fokus. Ya, ketika dia kuliah dia fokus. Ketika bisnis dia fokus. Fokus itu dalam bahasa bisnisnya atau dalam bahasa umumnya now and here. Pikiran di sini dan sekarang. Kalau bahasa Indonesianya ke di sini kinian. Waduh. Ayo coba diulang. Ke di sini kinian, di sini dan kini. Jadi pikiran kita di sini dan saat ini. Kadang-kadang orang enggak, badannya di sini, pikirannya kemana-mana. Badannya zikir di sini majlis, pikirannya ke kampus, ke belanjaan, ke pasar, ke pekerjaan sebagainya. Badan kita sholat, pikiran kita tentang sholat. Now and here. Sekarang jangan pikir masa lalu, jangan juga jauh ke masa depan. Banyak orang khawatir atau sedih masa lalu, takut, khawatir masa depan. Berpikirlah sekarang, now. Jadi oleh karena ini dilatih dalam sholat. Kalau orang-orang barat itu ada latihannya. Namanya mind control atau mind management. Ada latihannya, bayarnya mahal. Ini kita gratis Allah kasih latihan. Gimana dalam sholat? Jadi kalau kita biasa mengkontrol pikiran kita, mind management, mind control kita bisa lakukan dalam sholat. Di luar sholat kita akan terlatih menjaga pikiran. Dalam bisnis fokus. Dalam kuliah fokus. Dalam rumah tangga ini enggak. Kadang-kadang kita bersama istri ingat kantor. Bersama kantor ingat. Akhirnya enggak pernah jelas semuanya. Nah gitu. Nah insya Allah kita mudah-mudahan orang-orang yang diberikan kekhusyuan oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga. Jadi fokus latihan. Dan dilatih dalam sholat. Ya, kalau blank cepat balik. Kalau blank cepat balik. Insya Allah akan terlatih. Allah bisa karena biasa. Mari kita biasa. Insya Allah kalau terbiasa dalam sholat mudah dalam hidup. Nah kalau misalnya terlalu jauh lupanya, blanknya terlalu jauh, balik ke tempat mana kita lupa. Ulang lagi bacaan yang lupa. Kalau tiba-tiba Al-Fatihah, Allahu Akbar, baru baca Bismillah, tiba-tiba waladolin, itu kan blank itu banyak itu. Udah waladolin. Nah ini gimana? itu terlalu jauh berarti. Itu sudah perginya udah ke Amerika itu berarti perginya itu. Nah balik, ulang lagi Al-Fatihah. Begitu rangkaian. Nah yang keempat, kita harus memahami apa yang kita baca. Dan kemudian menikmati. Nah, selama ini banyak orang-orang yang kurang memahami apa yang dia baca dalam sholat. Bagaimana kita bisa menikmati sholat kita? Kalau kita nggak paham. Maka Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, la taqrabus sholah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Surat 4, An-Nisa, ayat 43. Wahai orang yang beriman, jangan kau dekati sholat atau jangan kau lakukan sholat dalam keadaan mabuk sampai kau mengerti apa yang kau baca. Jadi harus mengerti, termasuk zikir yang khusyuk itu zikir kita paham. Subhanallah mulut kita, maha suci engkau ya Allah di hati kita. Begitu, alhamdulillah di mulut kita, segala puji bagimu ya Allah di hati kita, pikiran kita. Astagfirullah mulut kita, ya Allah ampunkan dosa-dosaku. Begitu. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali engkau ya Allah. Makanya kita harus belajar makna-makna ini. Tanamkan makna itu di dalam hati kita, biar dia meresap. Jadi kalau kita paham dan menikmati akan meresap makna. Kalau makna itu nanti meresap, dia akan terefleksi dalam perbuatan kita. Orang yang biasa istighfarnya paham, meresap, dia dinikmati, masuk ke dalam, nanti perbuatan itu mencerminkan istighfarnya. Subhanallahnya masuk ke dalam hatinya, mencerminkan subhanallah dalam perbuatannya. Mulutnya akan mudah, subhanallah, matanya. Semuanya akan tercermin perbuatan-perbuatan dalam sholat. Begitu juga kalimat-kalimat zikir. Ini enggak. Mulutnya astagfirullah, tapi begitu selesai astagfirullah, matanya mendek lagi. Wah, aurat dilihat lagi. Astagfirullah kadang-kadang masih begini. Astagfirullah. Gak bisa, begitu astagfirullah langsung masuk ke dalam hati, terrefleksi. Makanya hati itu kalau dia udah bagus, maka bagus seluruh amal-amal yang lain. Ala fil jasadi mudghatan, kata Allah. Dalam hati itu ada sekelompok atau segenggam daging, kalau dia bagus-bagus semuanya. Apa itu? Hati. Jadi masukkan nilai-nilai itu yang kita baca ke dalam hati. Jadi paham dan nikmati biar masuk. Ya, jadi ada 9 bait atau apa istilahnya, doa dalam sholat. Pahamilah mulai dari takbir, Al-Fatihah, doa iftitah, Al-Fatihah, surat, ruku, sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud, tahiyat akhir. Itu pahami semuanya. Baru bisa masuk
Nah kalau sudah masuk, nanti lihat tercermin nilai-nilai sholat dalam kehidupan kita. Termasuk assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, itu kalau kita pahami dahsyat sekali. Orang yang sholatnya benar pasti akan menebarkan salam. Pasti anak istrinya akan damai dan bahagia. Bersama orang lain akan damai. Dia akan zalimi. Itu berarti orang yang masuk ke dalam sholat, masuk ke dalam nilai-nilai hidup. Paham dan nikmat. Yang terakhir, nah ini yang paling sulit dan yang harus kita latih. Yang terakhir, yang kelima, namanya puncak dari kekhusyuan. Sadar akan Allah, ini puncaknya. Zikir juga gitu, sadar kita sedang ditengok oleh alladzi yaraka hina taqum. Allah melihatmu sedang sholat. Jadi kita orang yang zikir yang khusyuk, puncaknya itu dia sadar sedang ditengok oleh Allah, sedang dihawasi, sedang ditatap oleh Allah. Ini puncak yang kelima, sadar. Nah, ini berat dan mesti kita latih. Jadi sedang sholat, sadar ditengok Allah. Sadar kita sedang menjumpa. Nah, kalau dalam sholat kita biasa sadar ditengok Allah, sadar diawasi, sadar untuk diperhatikan, insya Allah di luar sholat pun akan terbawa nanti. Oh ya, baru jumpa tadi, baru dilihat Allah. Di luar sholat harapannya pun kita sadar terus dilihat dan ditatap, diawasi oleh Allah. Tapi kalau di dalam sholat aja kita tidak sadar akan Allah, apalagi sedang sholat men, bu, sedang sholat. Nggak sadar Allah, apalagi di luar sholat. Sedang dalam ibadah aja nggak sadar Allah, apalagi sedang tidak. Ini bahayanya. Makanya pantas Nabi mengatakan, kalau sholatnya rusak yang lain. Sedang di hadapan Allah saja, dia pikirannya kemana-mana, hatinya nggak pernah sadar ditengok oleh Allah, apalagi sedang zikir aja nggak sadar dia ditatap oleh Allah, apalagi sedang tidak zikir. Tapi kalau sedang zikir, ingat ditatap Allah, dilihat Allah, diperhatikan Allah, sedang sholat begitu. Di luar sholat akan berzikir terus kita. Makanya sholat dan zikir itu tidak pernah lepas. Setelah sholat zikir, habis sholat zikir, habis zikir sholat. Lihat, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Surat 4 103. Dan surat As-Sabih juga gitu. Ya, wa dzakara rasma rabbih fasalla. Setelah zikir, kemudian dia sholat. Inilah hidup kita. Jadi yang paling berat yang kelima. Apa yang terakhir? Sadar apa? Sadar dilihat, sadar dihawasi, sadar. Ini puncak daripada iman. Inilah namanya ihsan. Puncak daripada iman. Namanya apa? Ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarab. Kau ibadah seolah-olah kau melihat Allah. Kalaupun kau tidak merasa melihat Allah, kau yakin kau sedang ditatap oleh Allah, kau sedang dilihat. Inilah puncak iman. Namanya ihsan. Apa ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarab. Seolah-olah kau melihat Allah. Kalau tidak, kita yakin kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di tempat ini akan diberikan kekhusyuan oleh Allah. Kalau sudah khusyuk, baru doa-doanya akan diijabah, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Hatinya selalu dibuat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti pun seperti kata Ustaz Arifin tadi, matinya pun akan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Makanya doa kita dalam sholat itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin itu juga rangkaian mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua di tempat ini orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, khusyuk dalam zikirnya, khusyuk dalam segala hal kehidupan kita, khusyuk dalam keluarga, khusyuk dalam bisnis, khusyuk dalam semua aktivitas kehidupan kita. InsyaAllah maka Allah akan menerima amal-amal kita, memudahkan urusan kita. Di dunia diberi kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan. Dan di akhirat pun akan diberikan keselamatan, kesuksesan dan kebahagiaan. Insya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dibawa pulang. Ada berapa tadi? 5. 1, ikhlas niatnya. Mencari ridha Allah. Yang kedua, lakukan yang terbaik. Wudunya, pakaiannya, waktunya, tempatnya, gerakannya, bacaan. Yang ketiga, fokus. Apa fokus bahasa ininya? Now and here. Bahasa Indonesianya kedisini-kinian. Di sini and kini, kedisini-kinian. Now and here. Keempat, pahami bacaannya dan nikmati. Masukkan maknanya ke dalam hati supaya dia nanti terrefleksi dalam kehidupan. Semua nilai-nilai sholat terrefleksi dalam kehidupan kita. Nilai ruku, nilai sujud, nilai iftitah, nilai Al-Fatihah, nilai bacaan-bacaan itu semua akan terrefleksi dalam kehidupan. Nilai salam akan terrefleksi dalam kehidupan. Yang bacaan itu kalau masuk ke dalam
hati. Baru yang terakhir yang kelima, sadar akan Allah. Sadar apa? Sadar dilihat, diperhatikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Ustaz Arifin yang telah mengajak kita, membimbing kita di tempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu minkum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada santri nanya sama Pak Kiai tentang sholat khusyuk. Kiai nggak mau jawab. Sebelum santri itu memenuhi keinginan Kiai, anakku bawakan untuk Kiai gelas yang airnya persis di bibir gelas. Bawakan. Nanti Kiai jawab sholat khusyuk itu. Wah, mendengar itu santri ini semangat ayah. Jadi setiap Kiai itu duduk ngajar, beliau bawakan. Tapi selalu kurang. Karena tersenggol dikit, jatuh, jadi kurang. Atau bibir gelas kan? Jadi persis benar. Ya kurang terus. Berkali-kali, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gak bisa penuh. Selalu kurang. Karena maunya agak jauh dari dapur menuju majelis Kiai. Tapi karena dia belajar terus, kalau di sini tersenggol jatuh, kalau di sini miring, dia pelajari. Akhirnya ia bisa. Persis. Nah, kata Kiai, beginilah cara untuk khusyuk itu. Harus ada mujahadah, kesungguhan belajar, kesungguhan menuntut ilmu, lalu semangat memperbaiki sholat, lalu semangat berakhlak mulia. Karena akhlak di luar sholat menentukan sholat. Sayyidina Ali berkata, orang yang berbohong tidak akan khusyuk dalam sholatnya. Walaupun dia menguasai ilmu sholat, nggak bakal khusyuk. Karena bohongnya menjadi hijab dalam sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang kalau sudah khusyuk, hal yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Mohon keikhlasan ikhwah membacakan Al-Fatihah untuk keberkahan masjid rest area ini. Yang mewakafkannya, yang membangunnya diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berkahi kami semua ya Allah. Berkahi keluarga kami. Berkahi rest area 72. Berkahi masjid kami. Berkahi seluruh kaum muslimin muslimat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.